Gamble. Naik, turun, dan naik pesat sekali. Sebagaimana diketahui banyak orang, Procter & Gamble atau biasa disebut dengan P&G adalah salah satu raksasa di industri consumer product yang telah eksis selama lebih dari 100 tahun. Namun, pada tahun 1980-an, P&G pernah limbung dalam menghadapi persaingan bisnis. Labanya turun sebesar 29% pada tahun 1985 yang merupakan penurunan terbesar selama 37 tahun terakhir pada masa itu. Akan tetapi, pada tahun 1986, P&G berhasil mengembalikan posisi sebagai market leader, terutama pada kategori produk popok, pasta gigi, dan deterjen. Kunci utama titik balik perusahaan adalah komitmen untuk mengembangkan produk berkualitas tinggi. P&G memutuskan untuk tidak bersaing dengan produk yang berusaha menirunya dan kembali ke filosofi membuat produk dengan berbagai fitur inovatif yang pada gilirannya memberikan manfaat terbaik kepada konsumen. Contohnya, produk dengan merek Pampers, yaitu produk popok sekali pakai yang mulai dikembangkan oleh P&G untuk pasar massal pada sekitar awal sampai tengah tahun 1960-an. Pampers mendapat respon yang sangat baik di pasar dan berhasil menguasai 70% pangsa pasar di Amerika Utara. Namun, tidak sampai di situ. Para ilmuwan perusahaan mengembangkan produk lanjutannya. Kali ini dari segi bentuk. Saat itu, popok yang beredar di pasaran memiliki bentuk persegi panjang. Tentu saja, dengan bentuk seperti itu, bayi tidak memiliki keleluasaan bergerak. Hal ini tentu mempengaruhi kenyamanan bayi dalam menggunakan produk. Para ilmuwan lalu mengembangkan produk dengan bentuk menyerupai celana dalam yang lebih nyaman dikenakan. Setelah melakukan studi kelayakan, perusahaan menghadapi dilema. Produk dengan bentuk baru ini memang memberikan kenyamanan, tapi biaya produksinya jauh lebih mahal dibandingkan model sebelumnya. Mengetahui hal ini, P&G khawatir. Takut bahwa sebagian konsumen, terutama yang tidak memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap harga, tidak akan merespon produk baru ini dengan baik. Bahkan bisa saja beralih ke merek pesaing. Untuk mengantisipasi kondisi seperti ini, P&G memutuskan untuk membuat merek kedua yang dinamakan Luvs. Merek inilah yang dipakai untuk memasarkan produk dengan desain terbaru. Luvs pertama kali diluncurkan pada tahun 1976 dan dengan cepat menjadi produk dengan tingkat penjualan yang sangat baik. Sayangnya, pada saat bersamaan, produk ini ternyata menganibalisasi pasar Pampers. Pampers mengalami penurunan pangsa pasar menjadi sekitar 65%. Pada saat yang sama, perusahaan Kimberly-Clark meluncurkan merek Huggies dengan desain produk yang menyerupai produk Luvs. Pada tahun 1979, merek Huggies benar-benar memberikan perlawanan terhadap P&G, terutama pada produk premium bermerek Luvs. P&G dihantam dari dua arah. Di pasar premium, P&G dihantam oleh Huggies yang dianggap memiliki kualitas lebih baik, sedangkan di pasar oleh produk merek lain yang lebih murah. Hal ini menyebabkan pangsa pasar P&G pada popok bayi turun dari 69% menjadi 47% pada awal tahun 1978 atau sekitar 1985. Saat itu, P&G menghadapi persimpangan jalan yang sangat penting yang dapat mengancam kelangsungan produk di pasar. Di sisi internal, perusahaan berlangsung debat sengit dalam proses menentukan kebijakan pengelolaan produk selanjutnya. Apakah Pampers sebaiknya bertahan pada tingkat harga saat itu, mempertahankan bentuk produk, atau melakukan perubahan yang signifikan baik secara harga maupun desain produk? Bila memutuskan memakai desain baru, lebih tepat bila P&G mengeluarkan produk-produk premium. Meskipun ada implikasi harus mengeluarkan dana jutaan dolar Amerika untuk mengganti peralatan produksi, karena diperlukan sejumlah modifikasi dan penggantian pada mesin produksi.
Hal ini diperparah dengan perseteruan antara divisi Research and Development, produksi, dan pemasaran. Divisi R&D menganggap penurunan penjualan produk murni karena tim pemasaran yang tidak bekerja dengan baik. Menurut mereka, meskipun dengan desain lama, produk baru tidak akan kehilangan pangsa pasar sedemikian besar bila dipasarkan dengan baik. Masalah ini membuat John Pepper, Presiden Direktur P&G, turun tangan dan memutuskan akan menangani hal ini begitu kembali dari perjalanan bisnis ke Eropa pada tahun 1984. Ia mengadakan rapat yang melibatkan semua departemen yang relevan dengan isu ini. Ternyata, rapat ini menjadi salah satu rapat dengan perdebatan tersengit dalam perusahaan. Mengetahui bahwa rapat tidak menghasilkan solusi yang baik, John memutuskan akan mencoba mencari tahu langsung dari konsumen. Esoknya, John mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan dan secara mendadak mengadakan serangkaian focus group discussion. Kelompok pertama adalah kelompok ibu yang menggunakan produk Huggies. Kelompok kedua, pengguna Pampers. Dan kelompok ketiga, pengguna kedua merek ini secara bergantian. Pada diskusi ini, John dan tim mendapat temuan menarik. Para pengguna mengaku satu-satunya alasan mereka masih membeli Pampers hanya karena harganya lebih murah. John menyadari bahwa masuknya produk Luvs di pasaran dimanfaatkan oleh pesaing, minimal sebagai referensi harga untuk masuk ke pasar. Perusahaan tidak menyadari hal ini setelah sekian lama dan terlalu terlambat menyadari apa keinginan konsumen sebenarnya. P&G harus memasarkan produk yang mengutamakan kenyamanan produk bila tetap ingin menjadi pemimpin pasar. Tak lama setelahnya, John memutuskan menambahkan lini produksi baru untuk mengakomodir kebutuhan produksi popok dengan desain baru tersebut dan secara serius melakukan program pemasaran untuk merebut kembali pangsa pasar. P&G kemudian mengambil langkah melakukan inovasi produk dengan meluncurkan Ultra Pampers yang memberikan kenyamanan pada bayi dengan unsur kimia yang dapat melindungi kulit bayi dari cairan dengan lebih baik. Dampaknya, pangsa pasar P&G naik menjadi 61% pada tahun 1986. Pada kasus ini, kita dapat melihat bahwa P&G sempat melupakan pentingnya suara konsumen terhadap keputusan pengelolaan produk. Saat itu, di internal perusahaan malah terjadi perdebatan dan saling menyalahkan tanpa mencari tahu apa sebenarnya yang konsumen butuhkan dan inginkan. Saat itu, perusahaan juga memiliki sudut pandang yang terlalu sempit mengenai benefit apa yang sebaiknya atau seharusnya ditawarkan kepada konsumen dan bagaimana sudut pandang konsumen terhadap benefit yang ditawarkan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak mencari tahu bagaimana pengalaman konsumen terkait penggunaan suatu produk. Ini menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi P&G karena saat P&G kehilangan pangsa pasar, kompetitornya yaitu Kimberly-Clark membukukan penjualan yang sangat tinggi saat itu, yaitu sebesar $500 juta per tahun. Hal ini mungkin tidak akan terjadi bila perusahaan melakukan analisis lingkungan bisnis dengan lebih cermat dan perilaku konsumen secara mendalam.